Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan belajar bareng. Nah, kali ini kita bakal share lagi mengenai latihan soal CPNS khususnya pada tes wawasan kebangsaan. Nah, seperti apa sih soalnya? Langsung saja kita ke soal nomor 1. Komisi Yudisial dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor A 20 tahun 2003, B 21 tahun 2003, C 22 tahun 2003, D 21 tahun 2004, atau E 22 tahun 2004. Ya, jawaban yang paling tepat itu adalah yang E 22 tahun 2004. Komisi Yudisial adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 tahun 2004 yang berfungsi mengawasi perilaku hakim dan mengusulkan nama calon hakim agung. 2. Dalam sistem pemerintahan otonomi daerah, makna desentralisasi adalah A. Pembagian tugas pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, B. Pelimpahan tugas kepada daerah untuk mengurus dan melaksanakan pemerintahan, C. Pendelegasian wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, D. Penyerahan wewenang kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri, atau E. Penugasan dari pemerintah kepada daerah untuk melaksanakan tugas tertentu. Ya, tepat sekali, jawabannya adalah yang D. Penyerahan wewenang kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Nah, makna desentralisasi dalam sistem pemerintahan otonomi daerah adalah penyerahan wewenang kepada daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Selanjutnya, nomor 3. Bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh seorang yang menganggap dirinya adalah yang paling berkuasa untuk menjalankan pemerintahan disebut dengan istilah monarki ... A. Modern, B. Parlementer, C. Konstitusional, D. Absolut, atau E. Monarki. Ya, tepat sekali, jawabannya adalah yang D. Absolut. Monarki absolut adalah bentuk pemerintahan yang kekuasaannya dipegang oleh seseorang yang menganggap dirinya adalah yang paling berkuasa untuk menjalankan pemerintahan. Nomor 4. Hukum administrasi negara merupakan bagian dari hukum tata negara dalam arti luas karena hukum administrasi negara adalah A. Peraturan pelanggaran aparat penegak hukum, B. Peraturan mengenai tata usaha negara, C. Peraturan mengenai tata peraturan perundang-undangan, D. Peraturan pemerintah mengenai hak dan kewajiban pegawai, atau E. Sekumpulan peraturan hukum yang mengikat badan negara. Ya, jawabannya adalah yang E, yaitu sekumpulan peraturan hukum yang mengikat badan negara. Hukum administrasi negara adalah sekumpulan peraturan hukum yang mengikat badan negara. 5. Jika dilihat dari hukum positif, negara Indonesia berdiri pada tanggal 18 Agustus 1945. Pernyataan ini menurut pendapat dari A. Profesor Soeharto, B. Yusuf Kunto, C. Profesor Dr. B.J. Habibie, D. Insinyur Soekarno, atau E. Dr. Andes Muhammad Hatta. Ya, jawabannya adalah yang D, yaitu Insinyur Soekarno. Orang yang menyatakan bahwa negara Indonesia secara hukum positif berdiri pada tanggal 18 Agustus 1945 itu adalah Insinyur Soekarno. 6. Agar negara kuat, kepala negara harus kekuasaan mutlak tak terbatas. Pendapat ini dikemukakan oleh Machiavelli sebagai penganut teori A. Kedaulatan pemerintah, B. Kedaulatan hukum tata negara, C. Kedaulatan raja, D. Kedaulatan beragama, atau E. Kedaulatan bangsa. Ya, tepat sekali, jawabannya adalah yang C. Kedaulatan raja. Kekuasaan mutlak tak terbatas untuk kepala negara dikemukakan oleh Machiavelli sebagai penjabaran dari teori kedaulatan raja. 7. Berikut adalah alasan-alasan tentang pentingnya perlindungan pemerintah Indonesia terhadap hak asasi manusia, kecuali A. Merupakan ciri dari kedudukan suatu bangsa, B. Telah diatur dalam konsepsi hukum tertulis, C. Merupakan salah satu syarat dari negara hukum, D. Perlindungan terhadap HAM merupakan ciri dari negara hukum, atau E. HAM adalah hak asasi yang paling mendasar. Ya, tepat sekali, jawabannya adalah yang E, yaitu HAM adalah hak asasi yang paling mendasar. Berikut adalah pembahasannya.
Pentingnya pelindungan pemerintahan Indonesia terhadap hak asasi manusia ini didasari antara lain yaitu merupakan ciri dari suatu negara merdeka. Yang kedua, telah diatur dalam UUD atau konstitusi. Yang ketiga, merupakan salah satu syarat dari negara hukum. Dan yang keempat, perlindungan terhadap HAM merupakan ciri dari negara hukum. Nah, sedangkan HAM adalah hak yang paling dasar, bukan merupakan alasan yang penting. Selanjutnya nomor 8. Di negara Indonesia, jaminan hukum yang berkaitan dengan kebebasan memeluk agama ditujukan kepada A. Setiap penduduk dan warga negara Indonesia. B. Setiap penduduk dan orang asing yang berada di Indonesia. C. Setiap warga negara asing dan pendatang. D. Setiap penduduk Indonesia yang sah. Atau E. Setiap warga negara Indonesia yang berada di luar negeri. Ya, jawabannya adalah yang A, yaitu tiap penduduk dan warga negara Indonesia. Tiap penduduk dan warga negara Indonesia ini dijamin oleh hukum dalam kebebasannya untuk memeluk agama. Nomor 9, yang dimaksud wilayah ekstrateritorial suatu negara adalah A. Kekuasaan untuk mengambil hasil di dalam laut lepas. B. Kekuasaan wilayah laut yang berbatasan dengan dua negara. C. Kekuasaan wilayah negara dilihat dari garis terluar dari pulau terluar. D. Kekuasaan negara itu berlaku bagi kapal-kapal yang melewatinya. Atau E. Kekuasaan meliputi wilayah laut yang berada di luar negara pemilik. Ya, tepat sekali, jawabannya adalah yang E. Kekuasaan meliputi wilayah laut yang berada di luar negara pemilik. Wilayah ekstrateritorial suatu negara meliputi wilayah laut yang di luar negara pemiliknya. 10. DPD adalah lembaga tinggi negara yang anggotanya merupakan perwakilan dari setiap provinsi yang dipilih melalui pemilihan umum. Anggota DPD dari setiap provinsi adalah sebanyak titik-titik orang. A. 2, B. 3, C. 4, D. 7, atau E. 10. Ya, jawabannya adalah yang C, yaitu 4 orang. Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4 orang. 11. Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik meliputi A. Pemerintah, polisi, TNI, Pamong Praja. B. Pemerintah, LSM dan masyarakat partai politik. C. Pemerintah, masyarakat dan swasta. D. Swasta, LSM dan masyarakat LBH. Atau E. Pemerintah, LSM dan swasta, LBH dan tokoh adat. Ya, jawabannya lah yang C, yaitu pemerintah, masyarakat, dan swasta. Penyelenggaraan pemerintah yang baik perlu melibatkan semua pihak yang terkait, yaitu pemerintah, masyarakat, dan pihak-pihak swasta. Nomor 12. Sesuai dengan Undang-Undang TNI yang baru, salah satu syarat agar seseorang dapat diangkat menjadi Panglima TNI adalah titik-titik. A. Laki-laki. B. Disetujui DPR dan MPR. C. Berpangkat minimal letnan. D. Masa kerja lebih dari 45 tahun. Atau E. Telah menjabat staf angkatan. Ya, jawabannya adalah yang E, yaitu telah menjabat staf angkatan. Nah, menurut Undang-Undang TNI yang baru, seseorang dapat diangkat menjadi Panglima jika memenuhi persyaratan berikut ini, yaitu telah menjabat Kepala Staf Angkatan, berpangkat Jenderal, lulus tes uji kelayakan DPR, harus lulus Lemhamnas, harus lulus dari Wajakti atau Dewan Perwira Tinggi, dan mendapatkan persetujuan dari Presiden. 13. Tujuan dibentuknya PT-UN atau Peradilan Tata Usaha Negara adalah A. Mengadili koruptor dan para mafia hukum. B. Sebagai lembaga peradilan ditemukannya indikasi penyalahgunaan wewenang dan anggaran penyelenggaraan negara. C. Memberikan sanksi dan denda kepada penyelenggara negara yang terlibat konflik dengan negara. D. Memberikan bantuan hukum kepada negara yang berselisih dengan pemerintah. Atau E. Sebagai lembaga peradilan penyelesaian sengketa politik antara pemerintah dan warga negara. Ya, jawabannya lah yang B, yaitu sebagai lembaga peradilan ditemukannya indikasi penyalahgunaan wewenang dan anggaran penyelenggaraan negara. Nomor 14. Anggota DPR memiliki hak-hak yang meliputi beberapa hal kecuali A. Membela diri. B. Imunitas.
C. Protokoler, D. Mengajukan pertanyaan, atau E. Mengadakan rapat. Ya, tepat sekali jawabannya adalah yang E, yaitu mengadakan rapat. Hak-hak anggota DPR diantaranya adalah hak mengajukan usulan rancangan undang-undang, hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul dan pendapat, hak memilih dan dipilih, hak membela diri, hak imunitas, hak protokoler, dan hak keuangan serta hak administratif. 15. Tujuan negara menurut Immanuel Kant adalah A. Untuk menjaga kekuasaan kepala negara, B. Menjaga kesejahteraan pemerintah dan masyarakat, C. Mengatur kehidupan masyarakat negara dengan negara lain, D. Melindungi hak dan kewajiban warga negara, atau E. Menjaga keseimbangan hidup. Tepat sekali jawabannya adalah yang D. Melindungi hak dan kewajiban warga negara. Tujuan negara menurut Immanuel Kant pada tahun 1724 sampai 1804 adalah melindungi hak dan kewajiban warga negara. 16. Berikut ini hal yang termasuk dalam bidang hukum privat adalah A. Pembunuhan berencana, B. Pelanggaran hukum, C. Hubungan antara daerah, D. Penggelapan barang, atau E. Melanggar perjanjian. Ya, tepat sekali jawabannya adalah yang E. Melanggar perjanjian. Yang termasuk dalam bidang hukum privat adalah melanggar perjanjian, sedangkan untuk kasus-kasus lain soal adalah merupakan hukum publik karena melibatkan lembaga hukum. 17. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam titik A. 1 tahun, B. 2 tahun, C. 3 tahun, D. 4 tahun, atau E. 5 tahun. Ya, tepat sekali jawabannya adalah yang E, yaitu 5 tahun. MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 tahun di ibu kota negara. 18. Corak negara yang menganut ideologi fasisme mengutamakan A. Kekuasaan pemerintah, B. Kesejahteraan masyarakat, C. Keadilan sosial, D. Kemakmuran bersama, atau E. Kesejahteraan anggota organisasi. Ya, jawabannya adalah yang C, yaitu keadilan sosial. Negara yang menganut ideologi fasisme mengedepankan keadilan sosial dalam pembangunan negaranya. 19. Pertanyaan berikut yang tidak sesuai dengan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif adalah kecuali mengimpor barang dari negara lain, B. Memutuskan hubungan diplomatik dengan negara lain, C. Membantu salah satu pihak yang dirugikan sistem politik nasional, D. Mengirim pasukan ke luar negeri untuk kepentingan perdamaian, atau E. Melakukan kerjasama dengan negara-negara besar. Ya, jawabannya adalah yang D, yaitu mengirim pasukan ke luar negeri untuk kepentingan perdamaian. Berikut adalah pembahasannya. Yang tidak sesuai dengan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif adalah mengimpor barang dari negara lain, memutuskan hubungan diplomatik dengan negara lain, membantu salah satu pihak yang dirugikan sistem politik nasional, melakukan kerjasama dengan negara-negara besar. Nah, sedangkan mengirim pasukan ke luar negeri untuk kepentingan perdamaian ini merupakan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Nomor 20. Presiden memiliki kekuasaan berupa pouvoir réglementaire, yang berarti A. Kekuasaan untuk menentukan kebijakan pemerintah pusat, B. Kekuasaan untuk menurunkan menteri, C. Kekuasaan untuk menetapkan hukum perdata dan pidana, D. Kekuasaan untuk menjalankan anggaran dasar dan belanja negara, atau E. Kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintah. Iya, jawabannya adalah yang E, kekuasaan untuk menetapkan peraturan pemerintah. 21. Presiden menjalankan pemerintahan dengan concentration of power and responsibility upon the president, yang berarti A. Presiden wajib meminta persetujuan DPR, B. Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan presiden, C. Presiden memiliki kekuasaan dan tanggung jawab atas angkatan darat, laut, dan udara, D. Kekuasaan presiden adalah penuh, atau E. Pemutusan kekuasaan di tangan dan ditanggung jawab dilakukan oleh para menteri. Iya, jawabannya adalah yang B. Dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan presiden. Presiden itu adalah seorang penyelenggara pemerintah negara tertinggi, sehingga menjalankan pemerintahan dengan concentration of power and responsibility upon the president. Ini artinya dalam menjalankan pemerintahan negara, kekuasaan dan tanggung jawab adalah di tangan presiden. 22.
Teori perjanjian masyarakat berdasarkan pikiran yang dilontarkan A. Hitler, B. John Locke, C. Adam Smith, D. DC, atau E. Socrates. Iya, jawabannya adalah yang B, yaitu John Locke. Bentuk negara monarki konstitusional lahir dari perjanjian masyarakat ini berdasarkan pikiran yang dilontarkan oleh John Locke. 23. Rakyat sebagai salah satu unsur dari negara pada hakikatnya adalah A. Penduduk yang datang dari luar negeri, B. Penduduk asli yang tinggal di luar negeri, C. Sekumpulan orang yang menurut hukum menjadi warga negara, D. Penduduk yang memiliki pandangan dan pemikiran yang sama, atau E. Penduduk dalam negeri yang tinggal di luar negeri. Iya, tepat sekali jawabannya adalah yang C. Sekumpulan orang yang menurut hukum menjadi warga negara. Rakyat sebagai salah satu unsur dari negara pada hakikatnya adalah sekumpulan orang yang menurut hukum menjadi warga negara. Selanjutnya nomor 24. Profesor L.J. van Apeldoorn menyatakan istilah negara terkandung berbagai pengertian, antara lain adalah penguasa yang menyatakan A. Orang-orang yang mendapatkan kekuatan di dalam hukum, B. Lembaga-lembaga yang melaksanakan kekuasaan pemerintah dalam arti luas, C. Orang-orang yang melakukan kekuasaan mutlak, D. Lembaga yang memiliki kekuatan penuh terhadap negara, atau E. Organisasi yang mengelola segala kekayaan alam dalam wilayah negara. Iya, jawabannya adalah yang B. Lembaga-lembaga yang melaksanakan kekuasaan pemerintah dalam arti yang luas. 25. Pemerintahan pusat memiliki bagian-bagian antara lain A. Presiden, DPR, TNI, MPR, B. Presiden dan Wakil Presiden, MA, Polri, MK, KY, C. Presiden dan Wakil Presiden, DPR, TNI, dan Polri, D. Presiden dan Wakil Presiden, Menteri, atau E. Presiden dan Wakil Presiden, DPR, MPR, dan MA. Iya, tepat sekali jawabannya adalah yang D. Presiden, Wakil Presiden, dan Menteri. Nah, pengertian dari pemerintah pusat itu adalah presiden, wakil presiden, dan para menteri. Selanjutnya nomor 26. Pada salah satu jawaban ini adalah bentuk-bentuk negara menurut teori-teori modern tentang negara, yaitu A. Negara kerajaan negara demokrasi, B. Negara republik negara kesatuan, C. Negara kesatuan negara federasi, D. Negara federasi negara republik, atau E. Negara kerajaan negara liberal. Iya, jawabannya adalah yang C. Negara kesatuan negara federasi. Bentuk-bentuk negara menurut teori-teori modern tentang negara yaitu negara kesatuan dan negara federasi. 27. Penyelenggara pemerintah yang bersih dan bebas KKN atau good government termuat dalam A. Ketetapan presiden, B. Ketetapan menteri, C. Undang-undang, D. UUD 1945 yang telah diamandemen, atau E. TAP MPR. Tepat sekali, jawabannya adalah yang D. UUD 1945 yang telah diamandemen. 28. Unsur-unsur pembentuk suatu negara yaitu A. Rakyat, wilayah yang permanen, angkatan bersenjata, pengakuan negara lain, B. Wilayah yang permanen, rakyat, pemimpin, pemerintah yang berdaulat, C. Pemerintah yang berdaulat, rakyat, sumber kekuasaan alam, pengakuan negara lain, D. Rakyat, wilayah pertama yang permanen, aturan perundang-undangan, atau E. Rakyat, wilayah yang permanen, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Iya, jawabannya adalah yang E ya. Unsur-unsur pembentuk negara yaitu rakyat, wilayah yang permanen, pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. 29. Pada tahun 1943, MIAI dibubarkan dan diganti dengan Organisasi Masyumi atau disebut Majelis Syuro Muslimin Indonesia dengan alasan A. Lebih menguntungkan bangsa Indonesia, B. Kurang berpotensi membantu Jepang, C. Kurang menguntungkan Jepang, D. Kegiatan MIAI bertentangan dengan tujuan Jepang, atau E. Banyak tokoh MIAI bersikap anti-Jepang. Iya, jawabannya adalah yang D. Kegiatan MIAI bertentangan dengan tujuan dari Jepang. MIAI dibubarkan dan diganti dengan Organisasi Masyumi atau Majelis Syuro Muslimin Indonesia dengan alasan kegiatan MIAI bertentangan dengan tujuan propaganda Jepang dan dikhawatirkan akan membahayakan pemerintahan Jepang. 30.
Perumusan naskah proklamasi kemerdekaan berlangsung di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta, yaitu bertempat di A. Kediaman Soekarno, B. Rumah Ahmad Subarjo, C. Kantor Ahmad Subarjo, D. Kantor Laksamana Maeda, atau E. Kediaman Laksamana Maeda. Iya, tepat sekali, jawabannya adalah yang E, kediaman Laksamana Maeda. Pada pukul 23.00 WIB, rombongan Soekarno dan Hatta kembali ke Jakarta menuju rumah Laksamana Tadasi Maeda di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta untuk menyusun teks proklamasi. 31. Polri atau Kepolisian Republik Indonesia, kedudukannya dalam organisasi pemerintah berada di bawah A. Departemen Hukum dan HAM, B. Menteri Negara, C. Departemen Pertahanan, D. Departemen Dalam Negeri, atau E. Majelis Permusyawaratan Rakyat. Tepat sekali, jawabannya adalah yang C, Departemen Pertahanan. Polri atau Kepolisian Republik Indonesia, kedudukannya dalam organisasi pemerintah berada di bawah Departemen Pertahanan. 32. Hukum publik antara lain hukum yang mengatur hubungan antara A. Presiden dengan masyarakat, B. Warga negara sebagai organisasi pemerintahan, C. Seseorang dengan barang yang mengalami sengketa, D. Kewarganegaraan seseorang, atau E. Seseorang warga negara dengan warga negara lain. Iya, jawabannya adalah yang B, yaitu warga negara sebagai organisasi pemerintahan. 33. Berikut ini negara-negara yang menganut pemerintahan sistem kabinet parlementer adalah kecuali A. Italia, B. Amerika Serikat, C. Jepang, D. India, atau E. Australia. Iya, jawabannya adalah yang B, kecuali ya di sini Amerika Serikat. Negara-negara yang menganut pemerintahan sistem kabinet parlemen antara lain yaitu Italia, Jepang, India, Australia. Nah, sedangkan Amerika Serikat ini tidak menganut sistem kabinet parlementer, tetapi presidensial. 34. Penjelasan dalam UUD 1945 merupakan penafsiran otentik dan UUD 1945 karena dalam penjelasan tersebut A. Dilindungi oleh pemerintah, B. Tidak dapat diubah dan tidak dapat dipisahkan batang tubuhnya, C. Merupakan penafsiran resmi dari lembaga yang merumuskan, D. Terdapat dalam satu rangkaian utuh dengan batang tubuhnya, atau E. Diterima secara yuridis sebagai salah satu kesatuan hukum dasar. Iya, jawabannya adalah yang B, tidak dapat diubah dan tidak dapat dipisahkan batang tubuhnya. Penjelasan dalam UUD 1945 merupakan penafsiran otentik dan UUD 1945 karena dalam penjelasan tersebut tidak dapat diubah dan tidak dapat dipisahkan dari batang tubuhnya. 35. Yang bukan merupakan hak anggota MPR yaitu A. Imunitas, B. Protokoler, C. Keuangan dan administratif, D. Mengangkat duta dan konsul, atau E. Memilih dan dipilih. Iya, jawabannya adalah yang D. Mengangkat duta dan konsul. Hak MPR yaitu mengajukan usul pengubahan pasal UUD 1945, menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan, memilih dan dipilih, membela diri, imunitas, protokoler, keuangan, dan administratif. 36. DPR sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang, hal tersebut merupakan salah satu fungsi DPR, yaitu fungsi A. Legislasi, B. Anggaran, C. Pengawasan, D. Angket, atau E. Interpelasi. Tepat sekali, jawabannya adalah yang A, yaitu legislasi. DPR mempunyai fungsi legislasi, yaitu fungsi DPR selaku pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. 37. Salah satu wewenang DPR yaitu memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan dari A. MPR, B. Presiden, C. DPD, D. MA, atau E. MK. Ya, tepat sekali, jawabannya adalah yang C, yaitu DPD. DPR mempunyai wewenang dan tugas yaitu salah satunya memilih anggota BPK dengan memperhatikan pertimbangan dari DPD. 38. Departemen Keuangan selalu berhubungan komisi di DPR yakni A. Komisi 11, B. Komisi 4, C. Komisi 8, D. Komisi 3, atau E. Komisi 1. Tepat sekali, jawabannya adalah yang A, yaitu Komisi 11. Komisi 11 DPR selalu berhubungan dengan Departemen Keuangan. 39.
Setiap tahun pemerintah menyampaikan pengantar rencana anggaran pendapatan dan belanja negara kepada DPR RI disebut titik-titik. A. Pengantar RAPBN. B. RAPBN. C. RUU APBN. D. APBN. Atau E. Nota keuangan. Iya, jawabannya adalah yang B, yaitu RAPBN. RAPBN ini dibuat setiap tahun oleh pemerintah untuk menghitung dan mengkira-kira anggaran pendapatan dan belanja negara tiap tahun. Nah, RAPBN ini diserahkan kepada DPR RI. 40. Dilihat dari historis, kelahiran Orde Baru merupakan upaya pemerintah menegakkan pemerintahan yang bersifat titik-titik. A. Feodal. B. Demokratis Pancasilais. C. Konstitusional Demokratis. D. Diktator. Atau E. Feodal Oligarkis. Tepat sekali, jawabannya adalah yang B, yaitu Demokratis Pancasilais. Lahirnya Orde Baru merupakan upaya pemerintah untuk menegakkan pemerintahan yang bersifat demokratis Pancasilais, yaitu demokrasi yang berdasarkan Pancasila. Selanjutnya nomor 41, lembaga kenegaraan yaitu MK atau Mahkamah Konstitusi diatur dalam UUD 1945 pasal titik-titik. A. 23E, B. 24A, C. 24C, D. 24B, atau E. 23F. Ya, tepat sekali, jawabannya adalah yang C, yaitu 24C. BPK yaitu pada pasal 23E dan 23F, MA ada pada pasal 24A, dan MK pasal 24C, MY ada pada pasal 24B. 42. Di bawah ini adalah alat kelengkapan MPR kecuali A. Pimpinan Majelis, B. Badan Pekerja Majelis, C. Komisi Majelis, D. Panitia ad hoc, atau E. Anggota Majelis. Tepat sekali, jawabannya adalah yang E, yaitu anggota majelis. Alat kelengkapan MPR terdiri dari pimpinan majelis, badan pekerja majelis, komisi majelis, dan panitia ad hoc. 43. Melantik presiden dan wakil presiden merupakan wewenang titik-titik. A. MPR, B. DPD, C. DPR, D. MA, atau E. MK. Tepat sekali, jawabannya adalah yang A, yaitu MPR. Salah satu wewenang yang dimiliki MPR yaitu melantik presiden dan wakil presiden. Nah, hal tersebut diatur dalam UUD pasal 3 ayat 2. 44. Anggota DPD provinsi ditetapkan sebanyak titik-titik orang. A. 3, B. 4, C. 5, D. 6, atau E. 8. Iya, jawabannya adalah yang B, yaitu 4 orang. Anggota DPD dari setiap provinsi ditetapkan sebanyak 4 orang, sehingga jumlah anggota DPD tidak lebih dari 1/3 dari jumlah anggota DPR. 45. DPR sedikitnya bersidang titik-titik kali dalam setahun. A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, atau E. 5. Iya, jawabannya adalah yang A, yaitu 1 kali dalam setahun. Nah, DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. Ini diatur dalam UUD 1945, tepatnya pada pasal 19 ayat 3. 46. Yang bukan merupakan alat kelengkapan DPR adalah A. Pimpinan DPR, B. Badan Musyawarah, C. Komisi, D. Badan Urusan Rumah Tangga, atau E. Panitia ad hoc. Iya, jawabannya adalah yang E, Panitia ad hoc. Alat kelengkapan DPR terdiri dari pimpinan DPR, Badan Musyawarah, Komisi, Badan Urusan Rumah Tangga, Badan Kerjasama Antar Parlemen, dan Panitia Khusus. Sedangkan yang bukan adalah yang jawaban yang E ya. 47. Hak DPR untuk mengajukan RAPBN disebut A. Inisiatif, B. Angket, C. Budget, D. Amandemen, atau E. Petisi. Ya, jawabannya adalah yang C, yaitu budget. Salah satu hak yang dimiliki oleh DPR adalah budget, hak untuk mengajukan anggaran RAPBN. 48. Hak DPR untuk mengajukan pertanyaan atas kebijaksanaan yang diambil pemerintah atau presiden disebut A. Hak petisi, B. Hak interpelasi, C. Hak amandemen, D. Hak budget, atau E. Hak inisiatif. Iya, jawabannya adalah yang A, yaitu hak petisi. Hak DPR untuk mengajukan pertanyaan atau kebijaksanaan yang diambil pemerintah atau presiden disebut hak petisi. 49. Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri merupakan wewenang dari A. MA, B. MK, C. MY, D. DPR, atau E. Presiden. Tepat sekali, jawabannya adalah yang E, yaitu
Presiden. Salah satu wewenang yang dimiliki oleh presiden sebagai kepala pemerintahan atau bidang eksekutif yaitu mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri. 50. Yang berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang adalah A. MPR, B. DPR, C. Presiden, D. MA atau E. MK. Iya, jawabannya adalah yang C, yaitu Presiden. Presiden mempunyai hak atau wewenang untuk menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang seperti dimuat dalam UUD 1945 pasal 22 ayat 1. Terima kasih telah menonton 50 soal belajar bareng. Untuk soal-soal lainnya kalian bisa cek di channel YouTube Belajar Bareng. Semoga video ini bermanfaat. Thank you for watching ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.